Ibu share screen dulu ya. Tolong diperhatikan. Ini video yang pertama ya, tentang bagaimana menginstal ISPT ya. Menginstal ISPT. Akan membahas mengenai praktik ISPT PPA pasal 21 dengan kasus PT Tunas Fondasi untuk studi kasusnya 2019. Nanti Ibu kirim ke ini ya, ke WA Group. Komang Cahaya Bayu Atakusuma, dosen PKN STAN. Dalam kesempatan ini saya akan membahas 5 hal terkait dengan bagaimana melakukan instalasi ISPT sampai dengan melakukan ekspor CSV pada laporan wajib pajak yang akan dibagi menjadi 5 sesi video. Baik, kita mulai untuk video yang pertama tentang instalasi ISPT dan pembuatan database baru. Pertama-tama setelah kita melakukan download di portal DJP pajak.go.id, teman-teman bisa langsung melakukan instalasi dengan cara kita klik ISPT package yang sudah ada. Selanjutnya kita ikuti step-step yang ada di sana. Kita klik next. Kemudian kita lihat di situ di mana database programnya berada. Kalau memang kita akan bisa mengakses untuk diri kita sendiri, kita klik Just Me. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu nanti akan membuat ISPT ini bisa diakses, program ISPT bisa diakses oleh siapa lebih dari 1 orang, silakan pilih untuk everyone. Kemudian klik next. Selanjutnya juga sama, kita lanjutkan dengan next, maka akan terinstall. Kita menyetujui di sini, yes, maka program aplikasi ISPT akan terinstall di komputer teman-teman semuanya. Setelah selesai, kita tutup. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah selesai melakukan install untuk ISPT-nya, kemudian kita kembali ke aplikasi pendukungnya. Di sini ada 2 aplikasi pendukung. Yang pertama akses database, nanti gunanya untuk supaya database kita terbaca, dan restart runtime CR ini untuk supaya nanti apa yang Bapak dan Ibu teman-teman sudah masukkan bisa tercetak dalam data yang mudah terbaca. Ya, coba kita klik dulu akses database. Nah, di sini juga teman-teman nanti langsung bisa klik yes, maka program ini akan berjalan. Kita next, kita setuju dengan apa yang kita. Ini sudah kelihatan di mana dan program kita ini terinstall. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai kita install akses database, kita data report-nya kita juga install. Di kamar ini. Di sini kita install, sedang berjalan. Coba ambil. Kita klik next. Kemudian set. Kita klik next lagi. Next. Dan lagi yes dulu. Yes. Nah, teman-teman, kita sudah selesai menginstall Crystal Report. Kita klik ini. Selanjutnya, data atau database sudah terinstall, Crystal Report sudah terinstall, ISPT sudah. Kita coba kita buka. Masuk ke C, kemudian kita cari program file. Jadi kita simpan di folder DJP. Di sini ada ISPT, PPH, pasal 21.
buka, coba kita buka programnya. Ini sudah masuk programnya. Ini dia akan meminta untuk kita masuk ke database-nya yang kita pilih. Tentunya tadi yang teman-teman sudah buat. Nah, ketika sudah masuk ke koneksi database, teman-teman kita harus ingat tadi kita belum membuat database yang baru supaya database ini tidak menjadi masternya, gitu, jadi tidak terganggu. Nanti teman-teman silakan kembali lagi ke folder sebelumnya. Kita di sini ada juga folder database, kita buka. Di sini ada database yang menjadi masternya, ini yang kita copy. Teman-teman silakan copy saja. Dengan copy seperti biasa, kita klik continue. Nah, dia akan tercopy. Nah, ketika sudah tercopy, baru kita ganti namanya sesuai dengan nama perusahaan yang akan kita buat database-nya. Kalau di kita, contohnya di sini ada PT Tunas Fondasi. Kita buat, kita tutup database ini. Kemudian kita kembali lagi masuk ke program sebelumnya, tapi kita tutup dulu. Setelah kita tutup, baru kita cari database yang kita sudah buat, kita pilih. Database ini, nah, kita coba cari tadi di mana programnya ISPT kita yang sudah kita buat, kita buka kembali. Kita balik, klik yes. Nah, di sini database kita cari di mana kita tadi menyimpan database-nya di folder DJP, kemudian di folder database. Database sebelumnya kita simpan di program file 86, kemudian di sini ada DJP. Nah, di sini kita tadi sudah buat database. Coba kita lihat, apakah sudah tersimpan database kita yang tadi kita klik. Teman-teman bisa biasanya pelan-pelan mencari di mana kita simpan. Oke. Kalau sudah ketemu, kita klik database-nya untuk kita lanjutkan ke step berikutnya. Nah, teman-teman, demikian untuk video bagaimana menyiapkan aplikasi ISPT, dan untuk bagaimana ISPT nanti diisi, kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Nah, jadi kemarin yang masih trouble ya, untuk install ISPT-nya bisa dilakukan seperti yang tadi ya, dicek dulu di program filenya, terus dicek ya untuk aplikasinya sudah terinstall atau belum. Kalau sudah, tadi langkah-langkahnya ya, dengan mengklik terus meng-accept ya beberapa beberapa langkah tadi ya, seperti mulai di sini nih ya, dicek dulu di sini teman-teman kemarin installnya di mana. Kalau ada di drive E atau drive C ya, atau drive D, dicek, klik ini ya, ISPT package.msi ya, kemudian akan tampil seperti ini ya. Oke, kalau sudah nanti diklik next ya. Nah, setelah itu baru kemudian ya, kalau sudah oke, teman-teman bisa lakukan. Nah, ada konfirmasi dulu ya, confirm installation. Nah, kemudian klik next lagi. Nah, menunggu karena ini nanti akan terisi ya sampai full. Oke, kalau sudah nanti dilanjutkan dengan klik next. Oke, klik next lalu nanti close kalau sudah terinstall secara dengan sukses ya. Oke, setelah klik close, kemudian balik lagi ke sini ya, di ISPT package. Nah, terus kemudian
Nah, kita untuk mengakses database engine-nya. Oke, diklik. Kalau sudah, ya, ini ada beberapa tahapan. Karena kemarin sudah di trial dengan cara yang itu belum bisa juga, makanya saya cari langkah seperti ini. Mudah-mudahan bisa terinstall dengan baik juga. Nah, ini persiapan untuk menginstall. Nah, kemudian ada pesan seperti ini, ya. Lalu makanya kemarin saya tanya, ada yang punya ini enggak di laptopnya ada Microsoft Access atau enggak? Tapi kalau sudah menginstal Windows, ya, Windows, nah insya Allah sudah ada MS Word, ya kan, MS Excel, PowerPoint, terus sama include dengan MS Access atau Microsoft Access-nya. Oke, kalau sudah sip, ya, kemudian klik next. Nah, perhatikan teman-teman di sini nanti akan terinstall di drive apa, ya. Oke, kalau sudah di program file, ya, Microsoft Office, silakan klik install. Jadi ini nanti tergantung daripada si laptop atau PC-nya teman-teman, ya. Tapi biasanya ketika menginstal itu dia sudah tertera di dalam program file. Oke. Nah, terus kemudian progress, ya. Progress dulu. Setelah itu ketika sudah selesai progresnya, lalu kita set up kan, sudah komplit, successful, ya. Klik OK. Nah, lalu kita buka lagi, ya. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita aktifkan dulu untuk SAP Crystal Report-nya, yaitu dengan mengklik ini, ya, CR Runtime, ya, 32 bit. Oke, 13.0.12. Kalau sudah, klik next, ya. Oke, kalau sudah, ya, ini kita klik I accept, terus kemudian next. Oke, next lagi. Nah, ini sedang proses penginstalan SAP Crystal-nya, ya. Kalau sudah finish, ya. Oke, ini masih on proses, klik finish. Nah, kemudian balik, ya, ke program. Kita buka lagi. Dia ada di mana lokasinya, ya. Oke, buka program filenya. Nah, di sini ada, ya, nanti teman-teman tergantung kondisi ininya tadi, ya, penyimpanan filenya. Oke, karena tadi kan pada saat penginstalan tertera di dalam folder program file x86. Oke, nanti teman-teman dicek deh, coba, ya. Oke, kalau sudah, nah ada ini application, ya, ispt2114.x, ya. Nah, itu diklik. Nah, baru muncul seperti ini. Nah, kalau yang sudah berhasil, kemarin kita sudah praktik sampai di sini kan. Sudah login menggunakan username dan administrator, ya. Username administrator, ya. Terus passwordnya 123. Nah, kita udah sampai tahapan ini kan kemarin. Nah, sekarang teman-teman copy paste dulu DB-nya, database-nya, karena kita nanti akan latihan, ya. Ya, sebentar ya, Nak. Masih hujan nggak? Coba. Nah, dengan cara tadi mengcopy, ya. Caranya sama, copy, lalu paste gitu, ya. Sebentar, sayang. Nah, terus nanti tinggal klik continue, setelah itu di rename. Rename diganti dengan PT Tunas Fondasi. Oke, kalau sudah, coba sekarang disiapkan dulu untuk mengganti DB-nya, ya. Jadi DB aslinya kita akan kosongkan, biarkan dia seperti itu adanya. Tapi kita untuk latihan dengan membuat DB baru. Oke, silakan dipraktikkan dulu, ya, teman-teman, untuk membuat DB barunya. Untuk soalnya nanti saya share di grup, ya, sebentar. Silakan dilanjutkan dulu, teman-teman. Sebentar, cantik. Maaf Bu, tadi PT-nya PT apa ya? PT Tunas Fondasi.
Oke, dibuat dulu DB-nya ya. Sebentar, wait. Oke, sudah teman-teman? Dibuat ini. Oh iya, sebentar. Saya ini dulu. Oke, sudah Ibu kirim untuk studi kasusnya, bisa dicek di grup WhatsApp ya teman-teman. Januari kan? Iya. Sebentar, Ibu buka dulu file ininya. Apa namanya? File. Sebentar, mana ya ini? Ya.
Q biasa. Iya, ke rumah Amoy. Itu apaan sih Bang? I believe I can fly. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Untuk ini latihan soalnya. Nah, kita praktik ya. Sudah dibuat DB-nya? Sudah, Bu. Pakai koma? Iya. Oke, sudah di-download. Sepertinya PDF-nya ada peletakan yang ini berubah deh. Coba dicek deh teman-teman. Itu agak ke atas. Ya, jadi keterangan tambahan baru upah dulu ya. Nah, itu pas di-convert dia pindah ke atas. Jadi sebenarnya Februari, Maret ya. Oke, ke sini ya. Cuma itu aja sih koreksinya ya. Oke. Nah, baik. Iya, Nak, bulan keempat April. Oke. Nah, kalau sudah kita sudah disiapkan tadi DB-nya, teman-teman. Mei dulu setelah April. Sebentar ya. Oke, sudah teman-teman di-download untuk apa studi kasusnya? Oke, kalau sudah kita mulai praktik ya. Oke, teman-teman siap? Ya apa ISPT-nya tolong disiapkan juga. Ya. Apa Nak? Kan nih yang pertama nih. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sayang. Habis Juli Agustus. habis Agustus, September. September. Halo teman-teman pemirsa KLC. Oke, coba perhatikan lagi. Saya dalam video praktek ISPT PPA Pasal 21 dengan Komang Jaya. Ini dosen favorit saya. Video Nah, saat ini tahap 1 kita udah. Video yang kedua. Ya, sekarang kita masuk ke sini, ke tahap 2, setting awal dan membuat SPT 2019 ya. Oke, perhatikan teman-teman nih bagian keduanya. Seperti pada video sebelumnya kita sudah melakukan install aplikasi ISPT. Selanjutnya kita juga sudah sampai dengan bagaimana Nah, di awal nanti akan seperti ini ya tampilan SPT-nya ya. Betul. Sebelumnya tentunya untuk mengisi SPT ini teman-teman silakan klik atau download link dari studi kasus yang akan saya isikan di aplikasi SPT ini. Baik teman-teman, dalam kasus pembuatan SPT pada aplikasi SPT ini, dalam studi kasusnya saya akan menggunakan data wajib pajak, studi kasus wajib pajak PT Transportasi dengan identitas yang dapat teman-teman lihat. Kemudian ada 3 orang pegawai tetap, kemudian ada juga pegawai tidak tetap serta pegawai yang terkait dengan tenaga ahli yaitu masa kelompok pegawai. Setelah teman-teman menyiapkan datanya, silahkan masuk lagi ke aplikasi ISPT. Namun sebelumnya kita perlu mengecek pada menu database kita apakah sudah terpilih. Kalau belum, kita pilih dulu database kita tadi, PT Tunas Fondasi. Setelah kita pilih, maka
login untuk masuk ke database. Di sini sudah username-nya sudah muncul dengan password standar yaitu 123. Yang teman-teman masukkan. Setelah itu maka kita akan memasukkan atau menginput NPWP yang sudah teman-teman siapkan dari SPT yang akan kita input. Di sini kita gunakan. Oke, ini 10 menit lagi ya kurang lebih. Terus nanti kalau habis time out kita join lagi ya. Nah sekarang teman-teman masukkan NPWP yang ada di dalam soal tunas bakti tadi. Ya, masukkan dulu. Oke, itu NPWP-nya adalah 02 000 ya 000 6 002 000. Input, setelah itu kita simpan. Ini 003 di sini. Oke. Maka teman-teman akan muncul profil yang harus diisi terkait dengan wajib pajak yang akan. Oke, ini kenapa saya ambil sampel ini? Karena kan ini untuk latihan. Kalau saya buat NPWP simulasi, seringnya itu tidak terdetek gitu. Makanya saya gunakan NPWP ini untuk latihan. Ya, karena memang kalau SPT ini kan semuanya sudah terrecord ya di dalam data wajib pajak atau datanya si DJP gitu kan atau datanya KPP, sehingga tidak bisa sembarangan orang mengakses ini. Makanya untuk latihan saya ambil sampelnya adalah ini. Ya. Ibu, mohon maaf mau nanya. Kan waktu kemarin habis install aplikasi itu kan saya kan coba-coba gitu ya, karena kan sebelumnya tuh nggak bisa-bisa. Kayak database ya. Nah, akhirnya saya coba masukin username sama password. Terus kan suruh masukin NPWP ya, Bu, setelah itu. Nah, saya masukin NPWP saya. Untuk meresetnya gimana ya, Bu? Nggak apa-apa. Soalnya sekarang pas abis ngeklik username sama password itu, saya nggak masukin nomor NPWP lagi. Jadi yang terdaftarnya di situ tuh NPWP saya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Gini aja. Udah dibuat DB baru belum? Yang tadi di awal yang sudah saya sampaikan. Kalau DB-nya udah, Bu. Nah, coba gunakan DB yang baru. Jadi tadi ketika masuk ketika masuk aplikasi SPT, klik ganti folder tadi. Ganti folder, terus kemudian cari DB yang baru tadi yang PT Tunas, sehingga NPWP yang kamu input tadi di DB yang utama ya, DB 123 itu tidak perlu digunakan lagi gitu maksudnya. Tapi tadi kan udah ya, Bu, ngeklik DB yang PT Tunas itu. Nah, pas abis masukin username sama passwordnya itu cuma tulisannya login berhasil gitu doang, Bu. Oh ya, nggak disuruh masuk. Nggak apa-apa, ini kan mulai praktik lagi. Kita masukin NPWP lagi dan seterusnya. Muncul nggak itu perintahnya ketika di awal? Enggak, Bu. Oh. Enggak, Bu. Enggak minta untuk masukin NPWP, cuman itu doang. Login berhasil. Oke. Sebentar. Harusnya kan di tahapan ini kan ya, muncul nih ya. Kan ketika kita awal tadi membuka DB-nya ya kan. Sebentar. Nih di sini kan. Teman-teman kan klik ini kan pastinya kan. Oke. Nah, setelah itu pilih DB. Nah, baru muncul kan tadi native, kita harus memasukkan login database ya kan. Dengan username administrator dan passwordnya adalah 123. Nah, setelah itu kan akan minta NPWP, betul kan? Nah, silakan menginput NPWP terlebih dahulu. Ada natif gitu kan? Nah, oke, ini udah muncul. Nah, bagi yang sudah melakukan penginputan, makanya kan kemarin saya bilang stop, jangan diinput NPWP dulu. Gitu kan? Maksudnya yang penting udah berhasil terinstall ya kan? Jadi nanti kita praktiknya minggu depan, saya pesan itu kan, tapi teman-teman sudah excited ya kan. Jadi menginput terlebih dahulu NPWP-nya. Tapi nggak apa-apa, ya sudah. Kalau sudah dalam tahapan pengisian NPWP, ya dilanjutkan aja. Artinya
di tahapan ini nggak perlu kalian lakukan penginputan NPWP atau pengisian NPWP. Tapi bagi yang belum, silakan dibuat NPWP yang tadi kita ya, di dalam yang tertera dalam studi kasus tersebut. Oke, gitu Hilda ya, nggak apa-apa Hilda. Ya, paling nanti di sini munculnya nama kamu. Coba deh, buka profil pajaknya nih, klik profil, ya, terus pilih profil wajib pajak coba. Hilda? Udah Bu, di sini kan saya udah klik profil, tapi cuma ada nomor NPWP-nya doang. Nggak apa-apa. Artinya baru terrecord NPWP-nya aja kan? Nah, berarti kamu isi nama si PT Pondasi tadi, Tunas Pondasi, alamatnya disesuaikan ya. Oke, sampai sini paham nggak, Hilda? Paham Bu, tapi nantinya aman kan Bu? Nggak apa-apa. Kenapa-napa kan kita latihan. Iya, makanya kan kemarin saya bilang tolong di hold dulu. Yang penting sudah terinstall dengan baik. Besok kita praktik, ya kan? Saya bilang gitu kan. Tapi nggak apa-apa, teman-teman udah excited duluan. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah aman. Orang ini kan latihan ya. Ini simulasi aja kok, ya. Nanti realnya kan nggak seperti ini. Yang penting kalian paham dulu bagaimana cara mengisi ISPT. Oke. Yuk kita lanjutkan ya teman-teman. Yang lain, Indri. Iya sama-sama Hilda. Indri ya kan, terus Asra, Ayudita, Cici, Ermi. Terus kemudian Isvianita, Melda, Fahmi, Putri, Saida, Siva, sama Tri, Widya. Gimana? Bisa dilanjutkan teman-teman? Bisa Bu. Oke, baik. Siapkan ya. Kita lanjutkan. Silakan diisi nama dan alamat. Jadi tinggal copy paste saja dari yang Word tadi ya. Word, maaf, PDF. Oke. Teman akan muncul profil yang harus diisi terkait dengan wajib pajak yang akan kita masukkan dalam PT. Baik, teman-teman, sekarang kita input identitas wajib pajaknya. Dari studi kasus yang kita gunakan, nama wajib pajaknya silakan teman-teman sudah copy, NPWP-nya juga demikian, supaya nanti data yang kita gunakan bisa terekam. Dan nama, kemudian di sini ada alamat perusahaannya. Yang perlu juga di-input nomor telepon, email. Nah, teman-teman di sini. Ya, tinggal di copy paste aja ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya penanggung jawab dalam hal ini siapa pimpinan dari perusahaan juga teman-teman perlu isikan. Di Tuan Arta. Umumnya di sini NPWP dari penanggung jawab. Apa nah? Sesuai bisa diisi apa kalau memang langsung ditangani oleh wajib pajak tentang NPWP dan sama kuasa ini bisa teman-teman tembakkan kemudian langsung disimpan setelah berhasil. Oke. Nah ya, oke kalau sudah kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Tadi kita mengecek dulu PTKP-nya ya. Oke, coba teman-teman klik referensi ya, pilih PTKP. Kalau memang langsung ditangani oleh wajib pajak bisa teman-teman tembakkan kemudian. Oke, kalau sudah juga mengecek apakah tarif klik tarif yang nanti akan kita gunakan. Dicek di sini apakah sudah ada tarif baru yang 54 juta ini dan 4.500.000 ini. Tahun 2019 di sini sudah muncul PTKP-nya. Kalau memang sudah tersedia, silakan teman-teman kembali lagi ke aplikasi sebelumnya. Oke. Nah, jadi kalau sudah tersedia, tadi silakan di-close saja. Ya. Oke.
Ya, sampai sini paham nggak? Setelah pengecekan setelah penginputan profil dari wajib pajak, terus mengecek dari PTKP, sudah paham sampai di sini? Bu, maaf izin Bu. Boleh, Tanya. Tri? Untuk PTKP-nya itu diisi 45 juta, Bu. Tanggungannya berapa? 54 juta. Itu nggak bisa diklik ya, Bu? Bisa. Nih, klik di sini nih. Dibuat dulu, klik baru dulu. Klik baru dulu. Tri-nya klik baru dulu. Oh iya. Udah muncul 50. Kan? Oke, PTKP-nya diisi 54 juta. PTKP-nya. Sudah, tanggungannya? 4.500.000. Sudah, Bu. Oke, sekarang berlaku mulainya ini diklik tahunnya 2016. Ya. Berlaku mulai udah, sampainya buat aja sampai 2020. Nah, sudah, Bu. Oke, kalau sudah simpan. Apakah masa sudah berlaku muncul? PTKP sudah ada, Bu. Sudah muncul? Masa berlaku PTKP sudah ada. Oke, berarti. Oh ya, sip. Oke. Nah, sekarang coba cek. Sudah muncul belum? Tinggal di-scroll aja ke bawah coba. Ini digeser. Gimana, Tri? Yang bawah ini udah muncul, Bu. Oke. Sudah yang muncul. bawah udah muncul dari awal. Iya. Oke. Cuman tadi tanggungan sampai PTKP-nya. Oke, sip. Berarti udah clear ya? Sudah, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama, Tri. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah sudah menginput PTKP, ya, sudah jelas di sini karena kita nanti menggunakan PTKP terbaru ya, karena case study-nya adalah 2019. Oke, kita lanjutkan. Lagi ke ya, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah di close, kita siap-siap ya. Masuk ke SPT yang akan kita buat. Oke, sekarang teman-teman kita mulai membuat SPT baru. Silakan klik pilih SPT tadi ya, SPT baru. Ini sesuai dengan studi kasus yang tadi saya sampaikan, kita akan membuat SPT untuk masa Desember tahun 2019. Maka teman-teman silahkan pilih saja di sini masa Desember 2019. Setelah itu kita klik buat SPT. Nah, itulah step bagaimana teman-teman bisa menyiapkan persiapan awal untuk masuk ke aplikasi SPT dengan memasukkan identitas dan masa pajak yang akan. Oke, nah itu tahapan yang kedua setelah melakukan penginstalan ya ISPT. Nah, tahapan yang kedua tadi penginputan profil wajib pajak ya, terus pengecekan PTKP dan pembuatan SPT baru. Nah, karena case tadi kita adalah masa Desember 2019, maka teman-teman buat SPT barunya adalah dengan masa Desember 2019. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pengisian SPT? Silakan. Untuk tanggalnya 31 Desember ya, Bu? Tanggal? Iya. Oke. Sebentar. Nih, kalau bingung kita lihat lagi di sini ya. Dia nggak usah milih tanggal sih, jadi milih bulan aja. Sebentar. Kita coba sekarang. Kita coba. Wait. Masa nih Desember digeser tahun 2019. Nah, teman-teman silahkan pilih saja di nih sini. Udah automatically dia udah ke tanggal 1 Tri. Sudah otomatis dia ke tanggal 1 nih ya. Oke. Sudah Tri? Ya, pilihnya ini ya. Tanggal 1 ya, siap. Oke, sudah? Oke, kalau sudah berarti SPT-nya sudah tersimpan dan sudah dibuat. Oke, cukup jelas sampai tahapan kedua ini. Kalau sudah, kita mulai latihan dengan
mengisi SPT. Oke, isi SPT-nya lampiran berapa dulu? Ada yang sudah tahu? Silakan. Lampiran berapa dulu yang perlu diisi, teman-teman? Silakan. Ayo, ini kan ada relawan pajak juga ini. Siapa nih? Indri. Banyak kan di sini nih? Kita isi lampiran berapa dulu, Nak? Indri senyum-senyum aja. 770. 17 berapa dulu? 1770S. Oke, kita lagi bahas. Oke, sebentar. Wait, sabar. Kita ke video yang ketiga ya. Nah, ini adalah pengisian lampiran. Bentar. Video sebelumnya kita sudah. Oke. Lampiran 1721 mengisi lampiran 1721 form 2 dan 1721 form 3. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, kita pelan-pelan aja ya biar teman-teman paham step-stepnya. Oke, sudah muncul ini, Nak, slide-nya? Baik, oke. Sebelumnya kita sudah sampai pada tahap mengisi profil dan memasukkan data wajib pajak. Kita buat SPT-nya. Disiapkan lagi untuk soalnya, studi kasusnya, latihannya. Setiap pasal 21 pada aplikasi ini tentunya kita masuk ke menu isi SPT. Teman-teman bisa melihat daftar bukti potong karena memang semua SPT harus diisi dari lampiran. Untuk selanjutnya secara bertahap sampai dengan SPT induknya. Dalam SPT PPA pasal 21 memang terdiri dari beberapa lampiran yang mulai dari lampiran 1 sampai dengan lampiran kelima. Tapi untuk kasus kita ini kita cukup mengisi lampiran 1721A1, PPA final, dan lampiran 1721 tidak final. Sekarang kita masuk dulu ke lampiran SPT tidak final. Lampiran SPT tidak final ini diisi untuk pemotongan PPh pasal 21 yang memang Oke, jadi karena di dalam studi kasus ini tidak ada data pegawai, ya kan, yang bersifat final. Nah, maka dapat data pegawai yang memiliki penghasilan bersifat final, maka di skip ya. Lalu teman-teman pilih untuk bukti pemotongan PP pasal 21 tidak finalnya. Nah, karena ini baru ya. Karena kita baru mulai mengisi, maka teman-teman bisa pilih tadi klik baru ya, klik baru pada Nak sebentar. Oke, nah pada pada tampilan ini ya, daftar bukti potong, klik baru. Oke, sudah semua diklik baru. Oke, saya harap. Oke, baik. Terima kasih Widya. Oke. Nah, masukkan pegawai. Sebentar ya, sayang. Oh, ditutup pintunya nanti kucingnya masuk. Tutup. Iya. Belum. Tuh, belum kok. Bentar kayaknya.
Oke, teman-teman perhatikan yang di keterangan tambahan ya. Di keterangan tambahan itu ada pegawai tenaga harian lepas ya, bernama Jono. Itu di situ tuh. Oke, ya. Diceknya di keterangan tambahan. Oke, silakan di input ya teman-teman. Minum di situ. Tisu dek, maaf dek, tisu. Ini maksudnya dituang kemana? Ke piring. Oh, dilepas. Ini dari tusukannya. Duduk sayang. Minumnya duduk sayang. Itu masih ada. Harus ketusuk-tusuk ya. Taruh situ. Dah. Baik, teman-teman, setelah kita pilih jenis penghasilan yang kita bayarkan, akan muncul masukkan perhitungan detail, kita klik OK. Nanti di sini akan terlihat jenis penghasilan yang kita bayarkan untuk saudara Jono ini adalah penghasilan yang tidak bulanan dengan status kita PTK 0 dan yang bersangkutan bekerja selama 20 hari. Dan kita tuliskan pekerjaannya dan jumlah penghasilan selama 25 hari adalah sebesar 7 juta. Kemudian kita klik jumlah pajak yang dipotong seharusnya sama dengan yang ada di perhitungan manual teman di sini semua. Oke, sudah selesai ini teman-teman di input sama teman-teman. Jadi tahapan pertama adalah kita membuat bukti pemotongan terlebih dahulu ya untuk pegawai baik yang memiliki penghasilan final maupun yang tidak final. Jadi kita membuat bukti potong terlebih dahulu. Oke, dalam kasusnya si PT Tunas Pondasi ini ya, dia ada pegawai tenaga lepas yang bernama Jono ya. Ini NIK-nya, nomor induk pendudukan ya. Silakan di input. Alamatnya sudah tertera bahwa dia tinggal di Jalan Cempedak ya. Nah, dia bukan wajib pajak asing, jadi tidak perlu di checklist atau diklik ya. Oke, setelah itu ya kita pilih dulu kode objek pajaknya, teman-teman. Klik di sini nih yang garis titik bukan garis kotak, ada titik tiganya ya. Ini ada titik-titiknya. Oke, klik di sini lalu pilih kode objek pajaknya adalah ini 21 ya strip 100 strip 03. Nah, kemudian silakan input ya dengan jumlah penghasilan brutonya adalah sebesar 7.500.000 ya, dan dasar pengenaan pajaknya nanti udah automatically ini dah. Dengan tarifnya nanti, nah enaknya gitu kalau pakai ISPT, jadi dengan kita menginput penghasilan brutonya sudah terhitung secara sendiri, secara by system ya, sudah terhitung di by systemnya. Oke ya, kalau ini sudah, silakan teman-teman klik simpan. Oke, sampai di sini gimana? Masih bingung atau ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Sayang. Tarif saya belum muncul, Bu. Belum munculnya gimana, Widya? Maaf.
Apanya yang belum? Kosong, padahal udah dimasukin jumlah brutonya sama pengenaan pajaknya. Oh gitu. Coba deh di capturein, dikirim ke mana? Ke grup ya. Ibu biar tahu dulu kenapa kok nggak muncul gitu. Tadi udah diklik simpan belum? Sudah diklik. Ibu maaf, kok DPP saya beda ya Bu? Di itu penghasilan brutonya sama, tapi DPP-nya beda. Di situ 3.750.000, di saya 3 juta Bu. Kamu Iya Bu, saya juga sama kayak Siva Bu. apa tadi ininya apa? Statusnya udah diisi belum? Coba kita ulang ya videonya ya. Nah, ininya nih. Ini coba dilihat. Ya, jenis objeknya kan udah jelas nih, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Status PTKP-nya diisi TK 0. Coba dicek dulu. Ya. Nah, PPH pasal 21-nya yang dipotong kan sudah ada hitungannya tuh yang sebulan dikali 5%, 187.500. Nah, maka nanti secara otomatis DPP-nya akan muncul 3.750.000. Coba dicek dulu di sininya. Dibuka dulu, Neng. Siva sama siapa? Maaf, itu untuk yang tulisan PPH pasal 21 dipotongnya bisa diisi sendiri ya Bu. Tapi kalau di saya malah nggak bisa Bu. Malah gimana? Malah apa? Kan itu kalau untuk yang PPH pasal 21 dipotongnya dia muncul otomatis ya Bu. Kalau di Ibu kan itu 7.500.000 itu kan 187.500. Di saya malah 150.000. Oh gitu. Itunya yang lainnya sih udah sama. Iya Bu, yang lainnya udah sama, udah TK 0 terus jumlah hari kerjanya 25. Oke, sebentar, coba. Bisa diedit nggak? Soalnya itu apa namanya? Coba deh dibuka dulu deh. Bisa diketik nggak? Nih, kita ulang ya. Ini kan kita isi ini nih. Nah, dia otomatis tuh. 187.500. Ya kan? Udah otomatis kan muncul? Coba deh di screen capture dulu, biar nanti Ibu lihat dulu ininya. Siapa? Siva, tolong difotoin sama siapa tadi, Widya. Kirim ke grup ya, di capturein dulu biar Ibu tahu ininya. Atau ya, di videoin juga nggak apa-apa, dikirim ke grup. Kenapa bisa ini? Ininya cara pembayarannya udah diisi belum? Iya, ini cara pembayarannya bulanannya itu Bu. Ya, tidak bulanan. Tidak bulanan, betul. Oh iya Bu, baru bisa Bu, alhamdulillah. Oke. Oh, ini ya di cara pembayarannya. Oke, betul. Kalau bulanan betul memang munculnya tadi 150.000 kan? Oke, nah iya, karena ini tidak bulanan, maka munculnya 187, enggak sayang, 187.500, iya. Oke, sip ya, udah clear ya permasalahannya ya. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ini Widya di mana ya? Kayaknya belum diisi ini. Oh iya, ini iya sayang. Sebentar nak. Siap. Kenceng lah kalau mikir. Oke, Widya buka dulu ISPT-nya. Sebentar nak. Tar dulu, saya harus ini dulu. Oke. Sebentar nih Widya ketinggalan jauh. Nih yang. Oke, Widya, diklik kode objeknya dulu Widya. Tadi klik kode objek udah ya. Oke, pilih ini. Udah. 21 100 sudah? Udah. Oke. Isi.
Oke, klik udah ya ini ya, 21.100.03. Nah, ketika sudah dipilih, seperti ini, perhitungan detail. Nah, Nggak ada Bu di saya. Gitu. coba klik dulu ini, yang titik 3 ini. Oke, coba klik dulu. Widya klik. Iya udah Bu. Udah, muncul. Nanti ada pilihan yang tadi tenaga lepas itu, upah penghasilan. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Coba dipilih itu. Sudah? Tapi itu nggak muncul Bu di saya. Nggak muncul. Masa? Coba sih di ini dulu. Di apa namanya? Di foto dulu deh. Kalau nggak di videoin, kenapa nggak bisa muncul? Seharusnya muncul dia di sini. Gitu. Yang tadi udah disimpan belum datanya si Jono? Udah diklik simpan belum sebelum melakukan ini? Sebelum melakukan tahapan B yang PPH pasal 21. Silakan. Sudah belum disimpan, Neng? Kayaknya mana, Bu? Ini di bawah, klik simpan dulu. Oh, iya. Coba klik kanan bawah. Kanan bawah, paling kanan bawah nih, klik simpan dulu. Oke, kalau sudah klik simpan, nah baru Widya pilih kode objek dulu, ya. Pilih kode objek dulu. Sudah, Widya? Kalau sudah, pilih yang kodenya ini 21.100.03. Udah disimpan, tapi tulisannya NPWP bukti potong tidak valid. Oke, berarti kamu belum diisi ininya. NPWP-nya 000. Iya, dibuat 00 dulu NPWP-nya. Oke, coba perhatikan dulu, kita balik dulu sebentar ya. Maaf ya teman-teman, ini agak ke pending. Nah, ini ya, tadi kan tahapannya di sini. Ini dibuatnya 00 aja diisi dulu. Ya, sebentar. Nih. Ini udah kan? Alamat. Sebentar. Nah, sampai sini dulu Widya. Udah belum? Udah, Bu. Oke, ini kan udah muncul nih ya nomor bukti potongnya 1.3 karena kita masanya Desember tahunnya 2019. Nah, ini kan pegawai yang pertama kita input buat bukti pemotongannya. Ya, maka muncul secara otomatis ya, automatically dia akan muncul ini nomor 1. Oke, kalau sudah di-input namanya, di entry ya, NIK-nya, terus alamatnya. Nah, setelah ini karena dia pegawai pegawai lepas dan dia bukan WNA ya atau WNI, dia WNI, maka tidak perlu ini ya dikosongkan semuanya. Nah, kalau ini sudah, nah Widya silakan klik dulu di sini nih, Neng. Oke, ini kan masih kosong nih, belum ada kode objek pajaknya kan? Nah, kalau sudah, Widya klik di sini coba. Klik di sini yang titik 3 ini ya. Nah, nanti Widya pilih yang upah ya, upah pegawai ya. Nah, upah pegawai tidak tetap ya atau tenaga kerja lepas. Oke, sesuai dengan studi kasusnya. Nah, kalau sudah nanti akan muncul. Ya, kita klik aja ini. Klik aja. Ya. Nah, ketika klik, dia udah otomatis nih terrecord di sini. Nah, sekarang kan kita mau mengisi berapa sih jumlah penghasilannya. Nah, Widya klik lagi yang ini coba. Klik lagi kotak ini yang dalam ya. Tanda titik 3 ini, klik lagi. Nah, pilih lagi nanti yang sama. Nah, klik lagi ini. Oke, kita akan menginput penghasilan dari si Jono. Nah, ada natif ini enggak? Masukkan perhitungan detailnya. Enggak ada, Bu. Enggak ada kayak gitunya. Kok bisa ya? Yang lain gimana? Oke,
nggak apa-apa. Nanti coba di trial lagi aja ya dari awal tadi ya. Nanti kalau kalau sudah input dari pertama tadi dari data wajib pajak tadi ya, dari profil, terus PTKP-nya ya kan, terus kemudian DB-nya tadi ya, DB-nya dari DB, terus profil wajib pajak, kemudian tadi ada pengisian atau pengecekan PTKP. Nah, baru kita pilih SPT ya, buat SPT baru, tadi masanya Desember, kemudian baru kita isi SPT ya, dengan tahapan yang pertama adalah kita menginput bukti potong terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti bisa diulang lagi aja cara prosesnya untuk proses penginputan ini ya. Kenapa tidak munculnya saya belum tahu nih, karena kan belum ada kejelasan ya. Oke, ini masih ada 10 menit lagi. Kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, Widya di ini dulu ya. Sambil nanti dicek-cek dulu, sambil perhatikan aja dulu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, ini udah dirubah ya. Tadi Siva ya, trouble-nya di sini karena bulanannya belum diganti menjadi tidak bulanan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini ya. TK 0, maka kita masukkan di sini 7.500.000, 25 hari. Adalah 7.500.000. Oke. Nah, benar kan? Sama tuh 187.500. Oke, kalau sudah klik selesai. Nah, oke, ini akan muncul seperti ini. Jadi PPh yang dipotong adalah 225.000 sesuai kan sama yang di studi kasus ya di soal. Oke. Oke. Apakah ingin merekam? Klik yes. Oke, data yang kedua siap-siap. Nah, ini tenaga ahli. ISPT-nya. Oke. Sebentar ya. Di kulkas yang kemarin. Itu tuh di situ uangnya. Nanti itu saya mengajar. Emang abang pengen beli apa?
Ntar ya. Di Pak Sugeng. Yang kemarin. Ya nanti. Nggak ada di sini. Ya. Kan di enggak. Aku beli 2. Oke. Nah, caranya sama ya, cara menginputnya tadi. Nah, karena di dalam studi kasus tadi ada kelebihan 0 di sini, maka diedit ya. Di sini 0nya 3 kali ya. Di dalam studi kasus maka perlu dilakukan pengeditan. Nah, terus ini contoh yang kedua ya, ini adalah dia si Tuan Freddy ini ya, dia adalah merupakan imbalan kepada tenaga ahli ya. Jadi pilih kode objek pajaknya adalah ini ya. Nah, setelah sudah input lagi jumlah penghasilan brutonya adalah 50 juta. Maka sudah 25 juta untuk DPP-nya ya. Dan PPh dipotongnya adalah 1.250.000. Nah, kalau ini sudah dilakukan sama teman-teman, jangan lupa klik simpan. Nah, nanti ada natif lagi seperti ini. Apakah akan merekam bukti potong yang baru? Oke, kalau masih ingin silakan klik yes. Oke. Nah, karena di studi kasus cuma ada 2, jadi cukup selesai. Oke. Nah, jadi ini adalah membuat daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 yang tidak final. Oke. Nah, karena di sini di dalam studi kasus dia ada 2 ya, si Jono dan Tuan Freddy ini ya. Oke. Nah, tahapan pertama membuat bukti pemotongan untuk yang tidak final sudah selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Sebelum saya lanjutkan. Maaf, mau bertanya. Tadi yang kata apa yang kedua ini untuk bukti potongnya dia pilih yes atau no ya Bu untuk yang merekamnya itu? Untuk rekamnya pilih yes, tapi kalau buat barunya pilih no. Kan kita udah tidak membuat bukti pemotongan baru kan, gitu. Jadi diklik aja no. Sebelumnya klik simpan dulu. Ya. Sebentar, Nak. Gitu ya. Oke. Sudah disimpan belum? Gimana, Tri? Kan yang kode objek pajak 2110003 tadi udah disimpan ya, Bu? Terus yang kedua buat lagi gitu, Bu? Iya, buat lagi. Oke, caranya itu dari awal baru apa? Nggak usah. Melanjutkan yang tadi aja, Tri. Gini nih, Tri. Sebentar. Oke. Bentar ya. Kita back. Oke, sini nih ya. Nah. Bentar. Nah, ini kan terakhir tadi ketika teman-teman klik simpan untuk yang Jono dulu ya. Untuk yang Jono nih. Ketika teman-teman klik simpan, maka ada natif seperti ini. Ya, bukti potong berhasil disimpan. Nah, apakah akan merekam bukti potong yang baru? Jawabannya yes kan, karena kita akan membuat bukti potong satu lagi untuk si Freddy tadi, si tenaga ahli itu. Ya, nah ketika sudah klik yes, maka akan muncul dia kosong nanti identitasnya. Nah, seperti ini lagi. Nah, nanti Tri tinggal masukkan NPWP-nya, terus namanya, nick-nya, alamat. Nah, baru pilih kode objek pajak. Setelah sudah pilih kode objek pajak, pilih tadi yang kodenya 21100 07 ya. Iya, yang tenaga ahli, yang 07 ya. Coba dipraktekin dulu ya. Siap. Silakan dilanjutkan. Baik, dilanjutkan ya. Silakan.
Oke. Ya, sudah selesai kita mengisi lampiran tadi ya untuk pengisian bukti potong untuk pegawai lepas dan tenaga ahli. Oke? Gimana? Apakah sudah jelas, teman-teman? Silakan. Ya Bu, tenaga ahli berarti PPh dipotong 1.200.000 ya Bu? Iya, sesuai yang tadi di apa? Sesuai yang di dalam studi kasus tadi. Oke. Gimana? Jelas, teman-teman? Gampang kan cara penginputan ISPT kan? Sederhana kan? 50 Bu. Selisih 50, 1.250.000 bukan 1,2. Nah, kamu coba ubah yang berkesinambungan tadi nih. Atau lebih dari satu pemberi kerja. Ini udah diubah belum? Tri? Oh iya, belum. Nah, coba dicek dulu, Tri. Kalau sudah, ya. Nah nanti dia akan muncul 1.250.000. Oke? Iya, Bu, sudah. Oke. Terima kasih. Yang lain gimana? Sebentar, Ibu minum dulu. Yang lain? Widya nanti dipraktikin lagi ya untuk ininya, latihannya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan ke form berikutnya. Oke, wait ya. Saya buka dulu untuk apa namanya filenya. Oke, mohon bersabar. Nah, kita mengisi lampiran 1721, lampiran 1 dan SPT induk ya. Oke, siap. Nah, kita praktik dengan kasus yang sama lagi ya. Ibu share screen dulu. Sebentar. Kita share screen dulu. Oke. Nah, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 kita sudah selesai. Mudah-mudahan selesai nih hari ini. Jadi clear ya sampai mencetak mengekspor CSV SPT. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya di tahapan yang keempat yaitu mengisi lampiran 1721 1 dan induk SPT-nya. Oke, bismillah. Kita lanjut ya. Oke. Oke, jadi teman-teman pilih tadi ya. Pilih isi SPT, daftar bukti potong ya, dan A1. Oke, ya. Tolong disimak dulu videonya. Iya, Nak, sebentar, Nak. Iya. Iya. Sebentar. Terlihat saya sudah menginput 2 pegawai tetap yang berpenghasilan di atas PPHP. Dengan cara menginputnya, kita coba pegawai berikut ini. Yang pertama-tama kita klik. SPP-nya kita masukkan sesuai dengan SPP dari orang beli bukti tersebut. Kita masukkan ke dalam SPP. Selanjutnya ada NIK dan juga NIK dari karyawan tersebut. Kita lengkapi dengan nama. Di sini nanti kita juga masukkan dan alamat dari pegawai yang kita masukkan. Setelah seluruh identitas tersebut kita masukkan, kita isi bahwa yang bersangkutan perempuan dengan status seksual dan karyawan staf yang tadi.
Oke, teman-teman, sebentar. Teman-teman isi ini dulu ya. Wait ya, sambil diperhatikan semuanya. Oke, teman-teman sudah semua ini di input. Halo? Tadi videonya agak hilang, Bu. Iya. Nah, silakan diisi lagi ya. Ditonton dulu ya. Oke, wait ya. Iya, untuk tunjangan, ada tunjangan PPH, kalau tidak ada tunjangan lainnya 48 juta. Kemudian ada yang peserta juga dibayar premi asuransi sebesar 960.000. Nah, pada tahun 2019 perusahaan juga membayar THR. Input, kita cek kembali, ada juga pembayaran iuran pensiun oleh pegawai sebesar 1.920.000. Teman-teman masukkan, ini hanya khusus untuk dibayar oleh si supaya teman-teman juga bisa cek perhitungannya apakah jumlah penghasilannya yang sudah kita laporkan sudah sesuai dengan data yang ada. Cek kembali penghasilannya, kemudian ini nilainya keliru. Tentunya kita masukkan ke dalam perhitungan kita. Lihat, sudah sama dengan perhitungan manual karena secara sistem aplikasi ini akan menghitung otomatis. Kita memotong sudah diisi, ketika semua data sudah terinput, teman-teman cek kembali semua sudah sesuai, maka teman-teman bisa menghitung datanya dan disimpan.
apakah ada data yang akan diinput kembali, tentunya sudah seluruh pegawai kita input, jadi kita pilih yang tidak. Nah, maka akan muncul semua data yang sudah teman-teman input dalam aplikasi PTI. Semua data kita input, kita tutup. Jadi semua lampiran sudah kita masukkan, dipotong, 1721A1 sudah kita input, kita masuk ke daftar kunci satu masa pajak. Di sini kita harus memasukkan jumlah perhitungan 21 yang dibayarkan pada bulan Desember. Ini kita input balik lagi identitas penerimanya, NPWP, dibayarkan di bulan Desember sesuai dengan sebesar 22.120.000 jumlah pajak yang dipotong pada bulan Desember sebesar 1.490.000. Oh, ada ternyata yang belum lengkap, kita cek kembali apa yang belum diisi. Kode jenis pajaknya dari terlewat, kita isi dengan kode jenis pajak tetap 21 100 01. Kita jadi hidup di sini juga yang store adalah sebesar 22.419. Tentunya jumlah ini harus disetor dulu oleh wajib pajak dan pajak. Nah, karena ini SPT-nya dengan status kurang bayar sebesar 5 juta. Abang siap-siap bang, kiro api bang. Ini maka sebelum finish mengisi SPT, teman-teman harus mengisi dulu daftar setoran pajaknya. Setoran pajaknya di sini kita tambahkan jumlah pajaknya yang telah disetor oleh wajib pajak dengan memasukkan 16 digit kode NPPN-nya. Kita asumsikan di sini kode NPPN-nya ada seperti yang tertulis. Ya, jumlah yang disetor sama dengan yang sudah dipotong. Pasal 21 bulan Desember 100. Bom di belakang sayang. Pintar anaknya. Enggak di situ, di belakang kan. Semua data kita isikan Di belakang. data berada di simpan dan kita kembali ke menu daftar SPT. Di sini sudah terlihat jumlah yang kita setorkan, kita tutup. Nah, selanjutnya baru kita lanjutkan ke menu SPT Induk. Ini akan muncul jumlah PPh terutang dan jumlah pajak yang sudah kita setorkan. Ini ada SSP-nya, sudah kita masukkan satu lembar, SSP sebagai lampiran, dan kemudian pernyataan tempat lokasi dari Jakarta. pembuatan SPT. Setelah data ini sudah selesai, kita simpan. Berhasil disimpan. Oke. Maka sudah sampai pada tahap penyusunan induk SPT.
Nah, udah selesai ya tadi tahapannya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak untuk tahapan ini? Ayo. Bu, maaf. Tadi kalau misalkan yang di video itu kan dia sudah ada otomatis nama 2 orang ya, Bu. Kalau di kita kan belum. Berarti kita harus ngisi 2 orang itu dulu ya, Bu? Ya, klik baru seperti yang pertama tadi. Yang penting tadi teman-teman sudah masuk ke dalam ini dulu, bukti pemotongan A1 dulu, bukti potong A1 ya. Oke, bukti potong A1. Nah, coba deh teman-teman lihat di situ apa yang muncul ketika teman-teman membuka bukti pemotongan ya A1. Oke. Nah, pastikan ininya kosong kan? Betul nggak daftar pemotongan ini? Nah, kalau misalkan ini kosong, teman-teman tinggal klik baru aja. Klik baru ya. Nah, klik baru kemudian isi. Nah, seperti yang tadi, isi nama isi namanya, NPWP-nya, nomor bukti potongnya kan sudah otomatis, tanggal bukti potongnya ya, terus kode objek pajaknya. Oke. Ya. Nah, nanti untuk tanggal bukti potongnya kan biasanya kalau di dalam SPT itu kan dia udah automatically ya di dalam ISPT. Teman-teman jangan lupa diganti karena kan ini kita masanya 2019. Gitu. Oke? Oke. Siap ya? Siva bisa ya? Dengan klik baru. Nah, seperti ini nanti munculnya. Ya. Sebentar, iya sebentar. Ya. Muncul seperti ini. Nah, nanti ini diisi NPWP ya, kemudian nick-nya dan nama, jangan dibuang, nggak boleh, dan alamatnya. Oke, silakan. Ngisinya cuma 2 orang yang tambahan tadi kan, Bu? Iya, ada 3, Arta, Ben, sama Melati yang diisi. Kan ada 3 pegawai tetapnya, betul nggak? Iya betul, Bu. Jadi teman-teman diisi dulu Arta ya, yang pertama, terus yang kedua Ben, yang ketiga adalah Melati, gitu, oke? Insya Allah bisa kok, orang mudah kok cara memasukkannya. Yang penting isi seperti ini, jenis kelamin, ya kan? Nah, terus statusnya nanti dilihat di sini kan ada ya NPWP-nya di sini tertera ya di dalam studi kasusnya teman-teman. Nah, statusnya, alamat dan NIK-nya. Oke. Nah, kalau ini sudah diisi baru nanti kita masuk ke dalam pengisian penghasilannya. Oke, ini kita copy saja ya, pindahkan ke sini. Oke. Selanjutnya ada NIK. Iya, NIK-nya kita copy paste lagi ya. Copy, kita paste di sini. Oke. Namanya tadi. Nah. Oke, tinggal copy paste lagi. Oke. Alamat dari alamatnya. Tinggal copy paste lagi. Setelah seluruh identitas tersebut kita masukkan. Oke. Jangan lupa ininya dirubah nih, jenis kelamin sama statusnya. Nah, ada tanggungan atau tidak nanti tinggal diisi saja. Oh iya. Terima kasih sudah ya Pak. Oke, makasih. Nanti bisa. Iya. Jangan, ini punya Abang buat belajar. No. Iya Pak. Makasih ya Pak Gege. Oke, siap. Makasih Pak. Jangan, ini buat Abang. Nanti buat gunting-gunting gambar. Nanti ada yang printing. Ini tugas Abang, Mak. Nanti diprintin ya. Oke, nah diisi setelah itu ya. Diisi dulu. Berapa penghasilannya? Pada tahun 2019. Oke. Yang diisi yang ini nih, yang di dalam perhitungan.
Setelah semua terinput, kita cek kembali. Ada juga pembayaran iuran pensiun oleh pegawai sebesar 1.920.000. Nanti teman-teman masukkan ini hanya khusus untuk dibayar oleh supaya teman-teman juga. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk pengisian data pegawai tetapnya. Nah, teman-teman perhatikan ini ya diisi dari rincian penghasilan yang ada di dalam studi kasus ya, yang keterangannya adalah penghitungan PPh pasal 21 bulan Desember 2019. Jadi masukkan sesuai dengan gajinya ya, terus tunjangannya, terus kalau ada honor ya, terus kemudian ada bonus dan lain sebagainya. Nanti biaya jabatannya setahun sudah muncul seperti ini ya. Maka akan sudah terrecord ya, terinput seperti ini. Ada juga pembayaran iuran pensiun oleh pegawai. Oke, tinggal diisi ya. Oke, silakan nanti dilanjutkan ya. Dilanjutkan sama teman-teman semuanya. Karena ini ada 3 pegawai ya, Arta, Ben, dan Melati. Jika ada kesulitan nanti silakan bertanya ya. Oke. Astagfirullahaladzim, ini punya abang. Sebentar sini dulu, Umi gunting dulu deh. Oke, silakan. Nanti dulu. Umi pilihin dulu ya. Ini tugas abang soalnya, nak. Tapi dia mau yang cowok. Iya, kamu yang perempuan aja. Itu tangannya keburu. Dia pengen yang itu, yang banyak. Sebentar. Itu juga kan buat tiup. Ini punya adeknya. Tuh. Satu lagi. Sabar. Ini kan. Ini tiup. Abang. Udah ya. Tiup. Ini berenang buat abang. Kan ekskulnya. Cewek. Iya, tapi maaf. Ada ekskulnya. Iya, nah. Gimana? Maaf. Iya. Untuk tadi tanggalnya diubah dari April 2021 Desember 2019 ya, Bu. Apa? Untuk itu apa namanya? Iya, tanggalnya. Tanggalnya menjadi 4 Maret 2020. Ini ya. Sebentar. Ini kan? Iya, Bu. Iya, Bu. 4 Maret 2020. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini bukan cewek, Dek. Laki-laki, Dek. Tuh. Itu cewek. Enggak, bukan. Ini laki-laki. Nama jabatannya itu diketik sendiri kan ya, Bu? Staf atau karyawan ya, Bu? Sebentar dulu. Bajunya aja cewek. Maaf, gimana, Tri? Nama jabatannya diketik sendiri kan, Bu? Staf atau karyawan? Ya, ini diketik betul. Diketik manual aja. Diketik sendiri ya. Betul sekali diketik sendiri. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kamu ini tugas abang, Mang. Kan tadi Umi udah bilang, nanti Umi printin, sabar. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, untuk tugasnya kan hari ini ada tugas satu lagi ya untuk tugas individu. Nah, soalnya ini cuma saya minta teman-teman membuat perhitungannya ya, di SPT manual. Jadi teman-teman membuat SPT masa PPh pasal 21 ya di form 1721. Ya, nanti dibuat dulu bukti potongnya, terus kemudian masukkan ke dalam SPT-nya ya. Punya nggak form 1721 untuk SPT masanya?
Ada nggak form kosong? Nggak punya. Belum punya ya? Nggak punya, Oke. Bu. Nanti Iya, nggak punya. dikirimin ke itu ya, ke apa? Ke grup untuk form SPT manualnya ya. Nah, jadi nanti tugasnya bisa di-upload ke dalam SSO ya di pertemuan ke-6. Nah, nggak perlu menghitung manual. Jadi teman-teman menghitungnya di dalam bukti potong saja. Tinggal masukkan angkanya ya. Terus kemudian NPWP-nya, NIK-nya ya. Terus nama, alamat, dan seterusnya seperti itu. Ya, sampai SPT induknya. Oke. Nah, sebenarnya ini ada satu tahapan lagi ya, pembuatan CSV. Cuma kan waktunya kurang cukup nih ya. Sudah jam 9.56. Khawatirnya nggak cukup waktunya. Ya, masih ada kisaran 3 menit lagi. Ya, kurang lebih 3 menit lagi. Oke, insya Allah nanti saya tambahkan videonya di record ke sini ya, ke Zoom ini gitu. Nanti saya copy untuk saya record dulu untuk yang tahapan terakhirnya. Jadi sewaktu-waktu nanti teman-teman bisa menontonnya lagi ya, bisa melihatnya lagi videonya untuk rekaman pertemuan hari ini. Nanti saya tambahkan dulu ya untuk video yang tahapan terakhir, oke? Jadi minggu depan insya Allah kita adalah pertemuan terakhir ya. Dengan persiapan kita persiapan untuk menjelang UTS ya. Oke? Cukup ya. Nah, untuk pertemuan hari ini insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Jangan. Ya, oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. maaf. Mau nanya, untuk video tutorial pengisian SPT yang tadi dikirim ke grup gak, Bu? Iya, nanti dikirim. Cuma saya gabungkan dulu sama video yang terakhir. Jadi nanti biar nontonnya enak, teman-teman. Iya. Saya edit dulu ya. Saya edit, saya tambahkan. Jadi Iya. yang pertama tadi kan kita tadi sudah 4 video kan, itu ada 5 video. Jadi saya gabung-gabungkan seperti itu ya. Jadi mohon teman-teman insya Allah deh kalau hari ini saya bisa selesaikan ya. Nanti langsung saya kirim ke grup ya. Gitu. Oke? Baik, Ibu. Makasih, Bu. Sama Hilda. Yang lain gimana? Untuk tugasnya clear ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti membuat mengisi SPT 1721 secara manual beserta bukti potongnya. Oke?